Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba, saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 29 yang penggalan ayatnya berbunyi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dia Allah telah menciptakan untuk kamu sekalian apa yang ada di bumi semuanya. Artinya seperti itu. Dan kalau kita coba pahami penggalan ayat yang barusan saya baca tadi, menunjukkan atau Allah menjelaskan kepada kita bahwa dia Allah itu telah menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya, ya untuk kita sebagai manusia. Jadi jelas sekali, memang benar apa yang Allah ciptakan di bumi ini untuk kita, untuk manusia. Dan kemudian ada ayat yang lain di surat Al-Imran yang penggalan ayatnya berbunyi, ma khalaqta hadza batila, yang artinya tidaklah yang kau ciptakan semua ini batil atau tidak bermanfaat. Artinya apa yang Allah ciptakan di langit ataupun di bumi ini semuanya ada manfaatnya, ada gunanya. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Insya Allah dari kedua ayat itu jadi bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini ya untuk kita, untuk manusia. Dan kedua, ya semuanya itu ada manfaatnya, ada gunanya. Kemudian mari kita berikan beberapa contoh yang
ada di dunia ini, ya umpamanya ada daun-daunan yang mungkin fungsinya bisa untuk dimakan, tapi juga ada yang tidak. Kemudian contoh sederhana lagi seperti pohon bambu. Waktu masih muda, ya mungkin bisa dimakan, yang namanya rebung, kalau orang bilang mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah tua, ya tidak mungkin dimakan. Biasanya untuk ya bangunan atau membuat kursi atau kerajinan yang lainnya, biasanya seperti itu. Dari situ juga menunjukkan bahwa maksud bahwa apa yang Allah ciptakan itu untuk kita tidak berarti hubungannya ya untuk dimakan, tapi bisa untuk sandang, bisa untuk papan, seperti itu. Dan ada juga yang lainnya yang tidak termasuk untuk sandang, pangan, papan, tapi boleh jadi hanya sekedar ya untuk ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana apa yang pernah dirasakan oleh Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa ketika masih di surga. Di dalam surga waktu itu, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya diperkenankan hidup di dalam surga dan juga makan apa saja yang ada di situ, kecuali buah kuldi. Insya Allah seperti itu. Dari kisah tersebut yang ada di dalam Al-Quran, dan itu artinya bukan hanya sekedar kisah, karena fungsi Al-Quran itu ya sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya kisah itu ya ada pelajaran atau petunjuk untuk manusia. Petunjuknya apa? Di antaranya adalah apa yang Allah ciptakan di surga waktu itu. Kemudian ada yang dilarang oleh Allah, jangan memakannya. Bukan berarti kalau itu dimakan itu mengandung racun, bisa membahayakan, atau tidak ada manfaatnya. Bukan seperti itu. Tapi itu sebagai ujian bagi Nabi Adam. Apakah Nabi Adam taat kepada perintah Allah
atau tidak. Insya Allah arahnya seperti itu. Dan kemudian Allah menghukum Nabi Adam dengan dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Bukan karena Allah itu murka, marah karena sedih, karena tanaman yang dipeliharanya di surga, buahnya dimakan Nabi Adam, sehingga Allah rugi. Umpama seperti itu, ya tidak. Apalagi kalau dengan alasan karena buahnya nanti mau dibuat bibit untuk ditanam lagi, sehingga kalau dimakan Nabi Adam maka bibitnya jadi tidak ada. Umpama seperti itu, kan tidak. Yang jelas insya Allah itu hanya sebagai ujian bagi Nabi Adam, diantaranya karena Nabi Adam itu akan mendiami bumi pada waktunya, dan nanti di bumi juga akan ada aturan-aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, dan mana yang boleh dimakan dan juga mana yang tidak. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu kita lakukan, tidak. Allah memberi aturan di dalam Al-Quran itu agar kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, haram, makruh, sehingga kita tidak melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Maka kembali persoalan yang ada di dunia ini. Memang ayat yang kita baca awal tadi semuanya diciptakan untuk manusia. Tapi secara umum memang seperti itu. Tapi nanti akan ketemu ayat Allah yang lain yang menjelaskan bahwa ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan atau diminum. Jadi ada sebuah pengecualian. Dan itu juga bukan karena itu tidak bermanfaat, bukan. Tapi Allah hanya memberi sebuah ujian bagi kita. Jadi tetap berfungsi, bermanfaat, tapi fungsinya ada yang hanya sebagai ujian. Seperti daging babi, itu kan tidak boleh kita makan. Kemudian minuman keras, kita juga tidak boleh meminumnya. Dan di situ juga ada ayatnya yang menjelaskan kalau minuman keras itu manfaatnya ada, tapi dosanya lebih besar. Artinya bukan hanya minuman saja, daging babi itu juga demikian. Kalau dimakan ya bisa mengenyangkan, dijual juga bisa
mendapatkan uang, tapi dosanya lebih besar. Apa hubungannya kok dosanya lebih besar? Ya karena telah melanggar perintah Allah. Di situ persoalannya. Jadi dengan contoh itu menunjukkan bahwa apa yang ada di bumi ini ya ada fungsinya, ya ada yang fungsinya ya untuk dimakan, untuk diminum, untuk sebagai rumah, untuk pakaian, dan ada yang untuk ujian. Sehingga ada yang tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, atau yang lainnya karena fungsinya sebagai ujian ketaatan kepada Allah. Nah ini yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita punya pikiran bahwa apa yang diciptakan Allah itu kok ada yang tidak boleh dimakan atau diminum. Kalau tidak boleh, maka manfaatnya apa? Untuk apa? Padahal Allah itu menciptakan sesuatu itu ada manfaatnya. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu, dan itu benar sebenarnya pikirannya. Cuman boleh jadi ada yang terlupakan bahwa apa yang Allah ciptakan itu ya ada salah satunya yang fungsinya hanya sebagai ujian. Apakah kita sabar atau tidak? Kalau kita sabar dengan ujian itu, tidak memakannya atau minumnya, yaitu manfaatnya adalah kita akan mendapat amal soleh. Karena suatu ibadah yang dilakukan karena menjalankan perintah Allah, ya hasilnya amal soleh tadi. Dan amal soleh itulah yang nantinya akan bisa kita nikmati di akhirat kalau kita benar-benar melakukannya ikhlas karena Allah. Dan amal soleh itu bermanfaat bagi kita, dan itu sebuah nikmat yang juga harus kita syukuri ketika kita hidup di dunia ini. Umpamanya ketika kita itu diberi makanan yang haram atau minuman yang haram oleh seseorang, kemudian kita tidak mau melakukannya, tidak mau makan atau minumnya karena ingat perintah Allah bahwa itu dosa, tidak boleh. Maka apa yang kita lakukan itu sebuah ibadah dan akan mendapatkan manfaatnya, yaitu pahala. Insya Allah seperti itu. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, agar jangan sampai kita itu memahami apa yang Allah berikan di dunia ini untuk kita pasti hubungannya untuk kebutuhan kita dalam bentuk
makanan, minuman, atau untuk rumah, atau untuk dijual, dapat uang. Bukan hanya seperti itu. Kalau itu sifatnya duniawi, yang manfaatnya sementara. Ya kalau makan kan kalau sudah ya selesai. Dan ada juga contoh yang lain, ada seseorang yang diciptakan oleh Allah dari kecil itu dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki, sehingga kalau untuk bergeraknya dia ya hanya menggelindingkan badannya. Kemudian kalau dikaitkan hal yang seperti itu dengan manfaat atau tidaknya, ya insya Allah itu ada manfaatnya. Jangan dikira tidak ada, karena sudah jelas apa yang Allah ciptakan ini pasti ada manfaatnya kalau kita bisa memahaminya dengan baik. Ya umpamanya sebagai orang tuanya itu sebagai ujian bagi dia, ujian kesabarannya mengurusi anak yang seperti itu, yang nantinya dewasanya seperti apa, bagaimana, itu menjadikan ujian kesabaran bagi orang tua. Bagi anak yang mengalami keadaan seperti itu juga sama, itu menjadi ujian bagi dia. Mungkin dia tidak bisa merasakan kesenangan kehidupan di dunia seperti orang lain, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas seperti orang lain, bisa menikah, bisa punya anak. Inginnya seperti itu. Tapi dengan Allah menciptakannya seperti itu, agar orang itu bisa sabar menghadapi kehidupan di dunia ini. Kalau dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan akan diberikan sebuah kesenangan nantinya di surga yang kekal, yang abadi. Karena Allah itu beserta orang yang sabar. Ditambah lagi hidup di dunia ini tidak lama. Jadi diuji kesabarannya yang nantinya akan diberikan sebuah kebahagiaan, kesenangan yang besar nanti di akhirat. Insya Allah seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sifat Allah yang maha adil, maha bijaksana. Jadi Allah itu tetap maha adil, maha bijaksana. Karena kebaikan yang Allah berikan itu kalau tidak di dunia, ya pasti diberikan di akhirat. Kalau orang itu bisa melakukan perintah Allah dengan benar. Sehingga kalau orang yang tidak paham, mungkin dia akan mengatakan Allah tidak adil. Yang lain senang, dia tidak.
yang lain bisa jalan-jalan, dia tidak. Itu kalau kita melihatnya hanya satu sisi untuk kesenangan dunia. Padahal kalau untuk kesenangan akhirat, mungkin dia lebih mudah mendapatkannya. Karena orang yang fisiknya sehat utuh bisa jadi lebih mudah bagi dirinya untuk sombong, untuk ria, pamer, selfie, yang itu semua itu bisa mengarah dosa. Sedang bagi orang yang diciptakan oleh Allah kekurangan fisiknya tadi, mungkin dia tidak akan terpikir untuk sombong, pamer, bangga, apalagi selfie. Artinya dia juga punya kelebihan dalam arti dia tidak memungkinkan untuk berbuat dosa dalam bentuk pamer, ria, sombong tadi. Jadi Allah menciptakan semuanya ini adil. Semuanya ada sisi kurang dan ada lebihnya. Sehingga yang diukur oleh Allah nanti adalah ketakwaannya. Yang fisiknya kurang bisa menjadikan ketakwaannya lebih baik. Yang fisiknya sempurna juga bisa menjadikan dirinya untuk takwa kepada Allah juga lebih baik. Juga sama-sama bisa. Tinggal bagaimana kita itu sebagai manusia bisa mensikapi semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu dengan baik dan benar. Insya Allah seperti itu. Jadi kembali lagi ke persoalan apa yang Allah ciptakan di dunia ini untuk kita, itu benar adanya, dan tinggal bagaimana kita memahaminya. Yang dimaksud untuk kita itu seperti apa. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang sudah saya uraikan tadi, ya untuk kita itu ada sebagian untuk dimakan, diminum, untuk pakaian, untuk rumah, untuk kebutuhan yang lainnya, dan yang satunya adalah untuk ujian. Apakah kita itu sabar, apakah kita itu mengikuti hawa nafsu, apakah kita itu sombong, ria dengan yang ada di sekitar kita, atau kita lebih sujud kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita jadi mengerti, jadi paham bahwa apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di sekitar kita sebagiannya itu sebagai ujian bagi kita, ujian ketaatan kita. Apakah kita itu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Hanya ini saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.